UTS, jadi tidak ada kuliah. Terus bagaimana tadi yang menghubungi Pak Has? Apa tetap kuliah atau nanti setelah UTS ya? Prof, ini sebelumnya informasi dari Pak Has, ini kan kelasnya masih kurang 1 ya, Prof. Ini jadi buat pengganti dari tanggal 11 September, Prof. Saya informasi dari Pak Has suruh menghubungi Prof. Gerno seperti itu untuk penggantinya. Oke. Untuk absennya berarti nanti Pak Has yang absen ya? Karena saya nggak bisa masuk itu yang tanggal 11. Sebentar, Pak. Ya, Prof. Ini nanti saya yang koordinasi sama Pak Has, Prof, untuk bukti rekaman sama materinya. Nanti saya informasi ke Pak Has, Prof, seperti itu. Baik, baik nih. Terima kasih. Ini berarti gabungan yang hari Senin sama Rabu malam ya? Prof, ini dari kelas pagi yang Senin dan kelas sore yang hari Rabu malam, Prof. Baik, terima kasih. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Halo? Sudah terlihat, Prof. Sudah, Prof. Baik. Saya akan melanjutkan. Kemarin mungkin sudah sampai ke ini sudah. Nah, kemarin kita sudah mencoba sebetulnya kenapa kita harus bicara model. Tentunya dalam hal ini model ke lingkungan ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari permodelan lingkungan. Jadi sebetulnya yang kemarin kita sudah membicarakan apa keuntungan dari membuat model dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga sudah membedakan apa itu simulasi, apa itu animasi. Jadi simulasi ini sebetulnya ya untuk pendekatan trial and error atau fungsi coba karena mungkin tidak ada. Jadi dalam model itu ada suatu yang pasti, artinya membuktikan sebuah teori dari input masukan yang ada. Ya, kemudian nanti hasil model tadi, misalkan sudah ada persamaan yang mendasari, misalkan kayak kemarin yang saya jelaskan tentang aplikasi penentuan tempat pembuangan sampah. Nah, di situ namanya adalah membuat persamaan dari sebuah variabel yang menyebabkan atau untuk memilih sebuah lokasi. Nah, tentunya variabel itu ada argumentasinya, ya. Artinya ada, kalau di sini ada aturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait
dari aturan-aturan itu kemudian diubah ke bentuk persamaan. Tentunya di situ nanti diubah ke persamaan fasi logik ya, dengan logika fasi. Nah, yang akan mendapatkan suatu keputusan ya, suatu keputusan pada suatu tujuan. Kalau kemarin tujuannya adalah menentukan tempat sampah. Memang kalau kita bicara model ya rigid ya, kita tidak bisa memasukkan, bukan tidak bisa ya. Jadi mungkin bisa jadi pengembangan dari model yang kemarin saya jelaskan itu dimasukkan variabel yang dalam arti non numerik ya, dalam arti numerik ya. Bisa jadi dengan pembobotan atau dengan apa ya. Misalkan di sini pada saat kita sudah menghitung secara lingkungan, suatu lokasi itu tepat untuk pembuatan sebuah TPS, pembuangan sampah. Nah, tentunya dari variabel yang kemarin kita pelajari adalah variabel yang betul-betul sesuai dengan kegunaannya secara lingkungan. Nah, ada variabel yang mungkin tidak terlalu rigid di sini adalah masalah sosial. Nah, itu kemarin belum dibahas. Nah, dalam suatu pemodelan itu bisa jadi bisa dimasukkan. Yang penting datanya ada. Misalnya dari survei. Untuk masalah sosial kita survei ke masyarakat. Nah, dari survei itu kan nanti bisa menjadi satu input untuk berapa persen masyarakat setuju, yang tidak berapa persen. Itu juga bisa nanti dimasukkan ke model yang kemarin. Karena di sana ada pilihan berapa persen. Nah, tentunya model yang sosial itu nanti pada semua variabel harus dibobotkan. Sosial ini menjadi satu yang penting nggak untuk penentuan tempat sampah. Ya, salah satunya itu. Ya. Karena pada saat kita memodelkan satu kasus, ya, apalagi dalam kasus lingkungan, tentunya yang ke depan harus betul-betul dimasukkan karena nanti akan menjadi pro kontra kalau ini. Memang dalam AMDAL tentunya ada ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah biasa menjadi penyusun ya, atau sudah pernah mendapat sertifikasi ya, pelatihan AMDAL, baik dasar, AB, dan sebagainya. Nah, tentunya memang ada bahasa-bahasa yang dalam arti banyak definisi. Ya. Nanti kalau di situ kan ada faktor penting, hipotesis, dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu hal baru nanti kalau Bapak Ibu misalnya membangun sebuah model yang kayak kemarin, tapi dimasukkan semua variabel yang dimungkinkan. Nah, memang satu hal yang harus dilihat kalau kita bicara model, tetap dari keputusan itu diubah ke numerik, karena semua model itu dasarnya adalah perhitungan. Ya, tidak ada yang istilahnya mengambil contoh misalkan ya dari model yang sekarang sedang berkembang adalah tentang sentimen analisis misalkan. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar, misalkan ada satu perusahaan ya, bisa misalnya Telkom lah. Telkom adalah core bisnisnya menjual internet jaringan. Nah, tentunya di Telkom itu punya media sosial yang notabene para pelanggan akan bisa memberikan penilaian, dan itu sekarang penting dan wajib ya, karena keluhan pelanggan tetap harus betul-betul masuk ke sebuah perusahaan bisnis. Kalau tidak nanti ya banyak yang kasus tidak menghiraukan pelanggan, akhirnya ditinggal bangkrut. Nah, kalau di tempat saya, kebetulan saya sebagai prodi di Doktor Sistem Informasi, tentunya model-model sentimen analisis itu ya sudah banyak
Bahkan untuk S3 sangat sulit untuk menjadi hal baru karena sudah banyak ya. Tapi secara prinsip bahwa model-model yang itu akan menjadi hal yang baru karena selama ini model lingkungan masih terlalu rigid. Kayak yang kemarin saya ini adalah betul-betul dari aturan, kemudian diubah ke variabel, kemudian dikonvert ke data, data itu akan menjadi numerik. Nah, nanti ada model fase kan ada beberapa kasus yang harus diambil pilihan, misalkan. Nah, itu yang menjadi ide ini adalah bagaimana memasukkan model-model yang sebetulnya adalah model yang tidak ini, tapi kita tetap harus konversi. Contoh misalkan tadi sentimen analisis sebuah perusahaan, ternyata setelah kita hitung dari tanggapan-tanggapan para pelanggan atau kalau dalam medsos netizen ya, itu ternyata lebih ke negatif. Ya, negatif. Nah, tentunya perincian tentang negatif itu bisa dimodelkan karena dari komentar-komentar itu sekarang ada namanya model untuk melihat sebetulnya misalkan secara sentimen analisis sebuah perusahaan ini bisnisnya negatif. Dari negatif itu kan ada untuk dalam model sentimen itu adalah dari kalimat-kalimat yang diberikan oleh netizen pada sebuah media sosial misalkan untuk perusahaan tertentu. Nah, itu nanti dari setiap kalimat akan bisa kita lihat, kita statistikan sebetulnya negatif ini pada penilaian variabel mana. Itu bisa dilihat sekarang dan bisa dimodelkan. Sudah banyak di sistem informasi yang memodelkan itu. Nah, dari situ bisa sebagai acuan sebuah perusahaan untuk mengambil langkah keperbaikan tentunya ya. Bukan terus ini. Dan itu juga sama, nanti pada model sentimen analisa ada tingkat kepercayaan. Apakah si pelanggan ini betul-betul memberikan nilai penilaian yang secara objektif atau sekedar iseng misalnya. Nah, itu juga ada database yang bisa membedakan ini kata-kata yang betul-betul rigid dan tidak. Ya, tentunya kalau mungkin para mahasiswa mau mengambil itu bisa kolaborasi dari penelitian yang ada di DSI, S3 Sistem Informasi dengan mungkin ini. Karena saya sudah beberapa kali menguji juga sama. Bahkan kadang dari teman-teman dokter ilmu lingkungan itu akan sulit membedakan pemodelannya itu, walaupun itu pemodelan lingkungan, itu terbawa ke sistem informasi. Ya, ada yang pernah saya menguji, yang mungkin pernah saya ceritakan, jurnal yang dipublish itu betul-betul jurnal yang sistem informasi. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh mahasiswa S3 itu adalah membuat pemodelan. Makanya saya waktu itu penguji saya mengatakan bahwa oke, mungkin Bapak berdarah-darah pada saat membuat coding, membuat algoritma gitu ya, menjadi sebuah aplikasi. Tapi masih ada PR bahwa lulusan nanti adalah doktor lingkungan atau magister lingkungan. Nah, itu yang menjadi hal yang wajib bahwa model yang dibangun ini adalah sebagai tool saja, tapi harus dikonversi ke penilaian lingkungan. Sama. Jadi kalau di DSI sama. Kalau DSI misalkan membuat model selesai. Nah, kalau di informatika mungkin oke, sudah. Nanti akan dilihat di codingnya. Tapi kalau di CSI ya sama dengan lingkungan. Hasil akhir itu, informasi itu untuk siapa? Nah, usernya siapa? Sama, kalau lingkungan juga sama. Nanti untuk apa model ini sebagai penilaian sebuah kasus lingkungan. Ya. Jadi bicara pemodelan lingkungan ya di terakhirnya, tapi kita tidak bisa meninggalkan proses di awal. Ya. Proses di awal. Nah, tentunya mungkin ya kalau dari lingkungan kan tidak harus pandai coding, ya. Tidak. Tapi
pada saat kita bicara pemodelan, yang paling penting adalah algoritma, karena di situ adalah struktur pemikiran mulai dari input sampai output seperti apa. Nah, soal apa nanti dikonversi ke bahasa pemrograman itu urusan lain ya. Jadi itu kalau soalnya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu dari Magister Lingkungan dipaksakan untuk penelitian sampai bisa coding ya nggak lulus nanti ya, karena ranahnya sebenarnya bukan itu, tapi ranah dari pemodelan lingkungan adalah bisa membuat atau mengkonversi dari permasalahan lingkungan menjadi sebuah algoritma. Nah, kalau algoritma kan mesti standarnya ada input atau variabel yang menyebabkan degradasi apa, kemudian ada proses apa di situ secara numerik, secara perhitungan, secara rumus, kemudian keluar sebagai output. Nah, outputnya kalau itu masih numerik ya tentunya numerik, dan numerik itu akan dikonversi ke nilai-nilai lingkungan. Biasanya misalkan ya dalam lingkungan ada standar deviasi atau standar layak secara lingkungan atau apa ya kalau dalam lingkungan apa ambang batas ya, ambang batas untuk apa. Nah, biasanya itu dipakai untuk memvalidasi hasil model itu. Jadi hal itu yang memang harus ini. Tapi pada saat kita bicara pemodelan lingkungan, mahasiswa harus tahu persis kenapa saya harus membuat model seperti ini. Mau tidak mau ya harus paham tentang apa fungsi dari model dan sebagainya. Nah, kemudian yang simulasi ini tentunya lebih ke ini, karena nanti selanjutnya akan saya jelaskan tentang model dinamik dan model statik. Ya. Kalau model statik itu lebih ke statistik, kalau dinamik itu lebih ke apa ya, model-model yang spasial, misalkan GIS ya, geografis sistem informasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu, misalkan saya pernah membimbing, sudah lulus dari DIL, menghitung kekeringan di Jawa Timur, tentunya spasial. Jadi dari seluruh kecamatan, tingkat kecamatan, mana yang apa terdampak atau probabilitas yang paling tinggi menjadi apa terjadi kekeringan. Nah, tentunya dari model yang sudah dihitung harus ada informasi di situ ya tentang apa dampak dari kekeringan itu terhadap tadi. Ya, kebetulan ada data tentang kerentanan terhadap perubahan iklim misalkan. Ya bisa aja dikombinasi atau dihubungkan dengan kasus-kasus seperti itu. Atau misalkan begini, ada pemilihan kebijakan desa proklim, nah, misalkan. Jadi dari KLH misalkan itu sangat penting data itu biasanya untuk proporsi bantuan, ya, untuk mengambil sebuah apa keputusan untuk memberikan sebuah bantuan, karena di KLH ada apa model-model apa proklim, kemudian desa iklim, ada berapa ya yang terdampak tentunya ya, karena bantuan itu biar tepat sasaran tentunya harus dihitung berdasarkan kegunaan ya. Kalau memang itu dana untuk climate change ya tentunya yang harus dihitung adalah daerah-daerah yang terdampak iklim, baik itu kalau curah hujan ekstrim mungkin banjir, longsor, kalau itu kekeringan mungkin adalah kekurangan pangan dan sebagainya. Tentunya kan harus memilih mana yang diprioritaskan. Nah, itu bisa jadi dengan model-model itu nanti akan memberikan alternatif. Ya. Nah, dari model itu kemudian dari mahasiswa tersebut dikombin dengan GIS. Ya, kalau model GIS kan banyak ya, ada GIS, ada AQ dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa ini untuk menampilkan hasil perhitungan tadi dengan GIS. Kenapa harus dengan GIS? Karena
model GIS itu lebih informatif, karena di situ nanti pada saat misalkan ada peta di daerah Jawa Timur dengan sekian kecamatan misalkan ya, tinggal klik di kecamatan satu misalkan, itu langsung keluar data ringan melanda berapa persen misalnya untuk SPI-nya, kemudian data-data yang lain ini adalah bisa sebagai satu pengambil keputusan untuk kasus pemberian bantuan misalnya itu. Jadi model yang dibangun itu adalah ada satu faktor kepentingan tertentu untuk satu hal tertentu. Ya kalau Bapak Ibu nanti pada saat membuat proposal kan biasanya diawali dari latar belakang. Ya, latar belakang pentingnya penelitian ini. Ya kalau dalam metode penelitian ada yang namanya problem riset ya, yang nanti menuju ke problem equation dan sebagainya. Jadi kan diawali oleh problem riset. Sebuah riset tidak mungkin tidak diawali oleh problem. Ya, mesti dipertanyakan latar belakang masalahnya apa ini, Mbak, Mas, dan sebagainya kan. Nah, itu harus kuat. Ya. Kalau lingkungan tentunya harus berdasarkan data yang valid. Apakah dari laporan BPWD atau laporan apa yang itu diangkat menjadi problem riset. Nah, setelah problem riset, kalau memang risetnya mau ke pemodelan, ya tentunya adalah solusi modelnya adalah membuat model apa. Yang lain contoh ya berarti misalkan ada kasus demo untuk tempat pembuangan sampah misalkan kasusnya. Nah, kemudian solusinya apa? Ya membuat model, menghitung dari kondisi tempat sampah yang sekarang, datanya kita masukkan ke model yang kita bangun, nanti sesuai enggak? Nah, memang agak risiko untuk model lingkungan ya tadi yang saya katakan, karena kadang ada faktor-faktor politik yang masuk, itu yang secara model kadang agak ini. Secara perhitungan sudah tepat, di situ katakanlah curah hujannya nggak terlalu besar daerah itu, kemudian jauh dari pemukiman, kemudian beberapa variabel tadi lah sudah positif. Nah, tetap masih di demo misalkan. Nah, nanti dari pemodelan itu yang mungkin bagaimana cara solusi itu. Gitu. Ya. Jadi pada intinya untuk membangun model itu adalah di latar belakang masalah dulu. Kalau misalnya di tempat saya, pasti sama. Problem di sini informasinya apa, problem yang akan dibangun apa. Memang lebih ke studi kasus ya, kalau problem sudah aman ke studi kasus. Kasus, Pak, nah kita akan mencari solusi. Nah kemudian, ini contoh ya, kenapa melakukan simulasi. Misalkan simulasi penerbangan atau flight simulator adalah untuk meminimalisasi risiko kerugian yang besar dan kesalahan yang fatal dalam kehidupan nyata. Ini sama misalkan model lingkungan. Ya, misalkan model lingkungan yang paling saya pahami adalah misalkan pada saat kita sosialisasi tentang AMDAL, ya, analisa dampak lingkungan. Karena saya pernah menyusun juga ya untuk itu. Contoh misalkan akan ada pendirian pabrik. Ya. Nah, di situ pabrik itu akan membuat sebuah stek atau cerobong, misalkan kebetulan ada polutan asap, misalkan. Nah, misalnya ada pertanyaan begini, nah, kira-kira polutannya akan mengganggu ke pemukiman tidak? Nah, kalau ini baru ke studi kasus yang perusahaannya belum ini kan, untuk mengenalkan ke masyarakat itu akan lebih mudah kalau ada model yang bisa memprediksi atau memvisualisasi ini loh, dengan arah angin seperti ini tentunya ini tidak akan
mengganggu pemukiman, misalnya pemukimannya kebetulan di daerah yang tidak ada arah angin dominan misalkan. Nah, dari model itu jelas bisa memberikan pencerahan ke masyarakat bahwa dari hasil perhitungan seperti ini. Dan nanti pada saat pabrik sudah berdiri, tentunya harus dihitung secara tepat. Dari model tadi, masukkan data-data yang diukur, data real ya, cerobongnya sekian, konsentrasinya yang dikeluarkan jadi ukur langsung, kemudian dimasukkan ke model. Nanti kira-kira daerah terdampak, ya. Daerah terdampak kalau itu polusi udara, tentunya arah angin dominan ke daerah itu. Ya. Nah, bisa diprediksi sekian partikulat yang akan mengganggu ini. Nah, makanya pada saat kita bicara pemodelan iklim itu enggak cuma satu disiplin ilmu, mesti banyak. Dari teknik kimia juga bisa menjelaskan partikulatnya kalau sampai ke ini berapa persen dan berapa tingkat kebahayaannya, apakah masih di ambang batas untuk kesehatan. Nah, itu semua masuk ke situ. Ya. Jadi memang lebih kompleks ya kalau kita bicara pemodelan lingkungan, karena semua hal harus ini tentunya ya. Tapi kalau untuk penelitian kan ada batasan penelitian, jadi tidak semua harus masuk. Kalau masuk ya nggak lulus Anda. Ya. Lagi Anda sekarang di target tepat waktu, ya. Hampir semua prodi ya, target tepat waktu, karena itu menjadi satu acuan dari Dikti bahwa sebuah prodi minimal 40% tepat waktu. Makanya kami dari prodi juga terus mempush teman-teman mahasiswa yang sudah di ambang batas. Kalau S2 itu 2,5 atau 2,5. Kalau S3 itu 4 tahun. Nah, itu makanya mohon juga, ini saya bukan mewakili prodi, bantuan dari Bapak Ibu harus betul-betul time schedule-nya di ini. Ya. Kalau terlalu molor juga nanti imbasnya adalah membayar SPP juga ya. Jadi mohon betul-betul ini ya. Saya terus terang ke prodi DSI juga memantau terus ya, begitu. Jadi salah satu hal untuk penelitian itu banyak beberapa hal yang tertunda lulusan karena di penelitian itu mungkin terlalu sulit atau datanya sangat sulit tidak ada. Itu makanya di awal-awal proposal Bapak Ibu harus betul-betul melihat kalau bisa bahkan data itu sudah ada di tangan. Kalau misalnya data sekunder itu, apalagi kalau ditanya pas ujian, datanya ada Mbak, Mas, katanya sih ada, itu jangan sampai seperti itu. Oh, itu nanti mesti jadi masalah. Kalau bisa sudah ada hitam di atas putih, atau bahkan lebih spesifik data sudah ada di saya. Nah, dari saya artinya tidak masalah. Karena apa? Penguji proposal itu akan melihat pertama dari kesiapan data. Kalau itu data sekunder, datanya sudah ada belum? Dan mudah dicari enggak? Kalau itu privasi tentunya banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, misalkan contoh yang paling sulit adalah misalnya kita masuk ke ranah rumah sakit. Ya. Wah, itu izinnya agak repot. Kemudian nanti kalau itu berhubungan dengan pasien, itu juga ada namanya license siapa yang harus di ini. Karena itu menyangkut nanti di publikasi juga ditanyakan. Ya. Karena ada privasi data yang harus di ini. Jadi monggo Bapak Ibu yang sedang bersiap-siap proposal harus betul-betul di ini pada sebelum ujian proposal ya, belum ujian proposal hal itu harus sudah betul-betul bisa terjawab. Gitu. Kemudian kita bisa mengira-ira, jangan sampai mengambil sebuah tema yang memakan waktu lama itu ya. Jadi karena kalau misalkan sesuatu yang sempurna ya nanti kalau sudah lulus S2 kembali ke institusi silahkan. Karena kalau sebuah tesis disertasi ada masa waktu yang harus dipenuhi ya, dipenuhi. Makanya batasan-batasan penelitian ini sangat diperlukan. Kita nggak bisa sampai betul-betul sesuai kasus yang ini dan tanpa batasan.
Nah, karena tentunya itu menjadi pegangan. Kemudian ada beberapa hal itu ya, jadi untuk simulasi tentunya yang kemarin sebetulnya bisa jadi simulasi ya, misalkan ada 8 layer ya kemarin, kemudian dari layer itu kan ada nilai-nilai. Nah itu nanti dari layer-layer itu karena ini pakai GIS kemudian di convert ke Mapinfo atau ArcView, nanti bisa langsung kita simulasikan kira-kira yang dominasi paling memungkinkan di daerah mana. Nah itu bisa aja dipakai simulasi. Kemudian kalau simulasi nanti bisa kita lihat karena ini berbasis map kan bisa langsung ke ini dengan Google kondisi di sekitar itu seperti apa. Nanti bisa kita klik langsung keluar. Misalnya di sana ada hutan lindung di sini-sini, itu kan bisa untuk menjadi satu keputusan pada model itu. Ya. Nah, fungsi simulasi itu lebih ke hasil model yang banyak lebih mudah dipahami. Ya. Karena user model itu kan yang diharapkan adalah dari semua lini bisa memahami hasil model itu. Lain kalau yang secara statistik atau ini misalnya cuma grafik-grafik, ya misalnya grafik-grafik, ya boleh saja model sebuah grafik, tapi masih harus ada informasi lagi kalau memang si usernya yang tidak paham tentang analisis grafik. Ya. Tapi kalau simulasi biasanya lebih mudah karena ada view ke misalnya 3 dimensi. Sekarang kan model-model konversi ke yang sesungguhnya banyak. Ya. Nah kemudian nanti saya berikan contoh-contoh simulasi untuk model simulasi pada lingkungan. Nah, kemudian mengapa melakukan simulasi? Ini jelas menyediakan metode analisis, meramalkan kinerja sistem, mendukung pengambilan keputusan tadi ya, prediksi misalkan. Ini kebetulan contohnya saham ya. Terhindar dari risiko karena ini sebetulnya untuk matematik ini. Menggunakan cara try and tie atau see-it langsung ke real data, menghilangkan faktor emosi ya, ini kalau kira-kira dari pengambilan keputusan dalam menyediakan bukti objektif ya. Jadi pemodelan ini sebetulnya karena kita berdasarkan sebuah persamaan yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya tentunya bisa menjadi argumentasi bahwa ini hasil perhitungan yang istilahnya secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, nah ini ada karakteristik simulasi sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan yang tangguh ini ya, mencakup saling ketergantungan, menghitung variabel sistem, sanggup membuat model untuk sistem apapun, memperlihatkan perilaku sistem setiap saat, lebih murah dan cepat, menarik perhatian, dan hasil mudah dimengerti. Ini hasil mudah dimengerti ini istilahnya ya user friendly lah, user friendly. Jadi orang yang mungkin bukan bidangnya akan paham, oh ini seperti ini. Itu sangat dibutuhkan pada sebuah model. Nah, keuntungan simulasi jelas kompres waktu atau menghemat waktu, dapat melebar luaskan waktu, artinya bisa diskenariokan ya, kalau ini. Jadi mau skenario positif, netral, atau negatif misalnya pada lingkungan. Kemudian misalnya contoh, sebuah lingkungan sampah, kenapa harus yang curah hujannya rendah misalkan. Nanti bisa diskenariokan, misalkan curah hujan tinggi, hasilnya seperti apa? Efeknya apa? Misalnya longsor, sampah itu longsor akan berpengaruh terhadap lingkungan, atau banjir. Dari efek banjir itu juga akan terhadap kesehatan lah. Kalau itu model, itu bisa diskenariokan ya, untuk membuktikan bahwa kenapa sih kalau kita memilih tempat sampah harus yang curah hujannya rendah ya. Nah, itu bisa untuk menjawab dengan skenario ya namanya itu. Dan control source dan variasi of variation ya, dapat mengawasi sumber-sumber yang bervariasi. Error dalam pengukuran, ada faktor koreksi. Kemudian
stop simulasi restart ini artinya dapat diberhentikan, dapat di restart ulang. Mudah untuk diperbanyak atau replicate ya, model. Dan bisa digunakan di semua lokasi tentunya ya, dengan batasan-batasan input data. Kemudian penggunaan simulasi ini mempelajari interaksi dalam sistem kompleks untuk visualisasi sebagai verifikasi model yang dikembangkan sebagai alat untuk melakukan percobaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, jadi jangan menunggu waktu. Tidak perlu. Nah, ini yang tidak perlu adalah jika masalah mudah diselesaikan dengan metode sederhana. Ini banyak contoh, misalkan sebetulnya dihitung dengan Excel cukup, misalnya. Kenapa harus dilakukan sampai simulasi, yaitu apa? Itu biasanya untuk tesis dan disertasi karena saking bingungnya cari problem. Hanya sebenarnya problem itu mudah, itu. Malah dipersulit karena ada kewajiban harus sesuatu yang baru misalkan. Nah itu harus dihindari ya, seperti itu ya. Jadi pada penelitian riset disertasi umum khususnya itu memang nanti peran ke masyarakat. Pertanyaannya kan kalau S3 sebenarnya kebaruannya apa, terus peran di masyarakat dari hasil ini untuk apa. Tapi kalau untuk S2 itu adalah lebih ke pengembangan. Jadi misalnya ada penelitian sebelumnya. Untuk S2 wajib ke pengembangan. Kita tidak boleh meniru saja dengan data yang berbeda. Itu untuk level S1 boleh. S1 meniru kemudian dengan data berbeda. Tapi kalau S2 wajib ada pengembangan di situ. Apa yang dikembangkan. Nah, kalau S3 selain pengembangan ada hal baru. Nah, itu level-level untuk TA, tesis dan disertasi. Nah, ini ya, jadi hal-hal ini harus betul-betul, oh ini memang perlu simulasi untuk. Jadi faktor pentingnya ide penelitian. Nah, ini beberapa contoh ya, manajemen project sistem ini. Nah, saya kira saya akan mencoba ini. Sebetulnya, nah ini kata kuncinya, simulasi merupakan teknologi yang tangguh untuk meningkatkan dan optimasi proses solusi. Kemudian model dan simulasi sebagai alat pengambilan keputusan yang tak ternilai harganya bisa dilakukan berulang kali dengan kasus atau skenario yang berbeda. Ini pentingnya ya. Dan simulasi merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Ya. Jadi memang untuk kasus-kasus tertentu simulasi sangat diperlukan untuk meyakinkan. Tapi di pemodelan lingkungan kita kembali lagi tadi kepentingan apa yang ada di itu yang harus betul-betul bisa dibedakan. Nah ini untuk optimasi saya kira tidak sana ya, mungkin proses untuk membuat suatu menjadi lebih baik. Oke, kita enggak ini. Saya akan lebih ke kalau ke matematis ini saya kira ya sebetulnya sama ya, untuk modeling nanti tetap harus ada persamaan yang mendasari. Nah kebetulan kalau ini adalah penyelesaian maksimum minimum ya. Nah ini adalah optimasi ya. Jadi kalau optimasi itu sebetulnya yang paling mudah adalah harus minimal ada 2 maksimum, di mana 2 maksimum itu berpotongan itu dikatakan sebagai optimasi. Tapi kalau itu model, nah ini ada beberapa ini ya, ada beberapa batasan ya, kalau Anda nanti penelitian tentang optimasi. Pertama adalah model coba dan coba. Kalau Anda meneliti dan di situ belum ada satu kasus atau aturan untuk membuat model ini, misalkan masih pakai fungsi coba dan coba, itu wajib ya pada saat mencoba harus di-save, disimpan. Kemudian dari hasil percobaan itu nanti akan dicari mana yang paling optimum misalkan. Nah, itu harus digrafikan ya, untuk fungsi coba ini sudah berapa hasilnya, fungsi coba ini berapa.
Itu biasanya dipakai untuk model-model yang memang belum ada persamaan yang mendasari. Misal empiris ya, persamaan empiris. Kayak pemilihan tempat sampah sebenarnya sedikit empiris di situ. Karena kita memasukkan semua variabel yang diperlukan untuk penentuan, kemudian kita simulasikan. Nah, kalau yang ini sudah ada model yang mendasari, ada single variable, multi variabelnya ada persamaan umum. Nah, ini juga ada statistik, ya. Kemudian ada dinamik, ya. Nanti saya jelaskan lebih ini. Kemudian ada model random, ya. Kalau itu kita mengambil semua yang random dengan pembobotan misalkan. Ada model AHP misalkan ya, untuk menghitung pembobotan dari semua variabel yang kita gunakan. Kemudian ada constraint dan unconstraint, continuous dan discrete. Ini lebih ke matematis ya. Jadi mungkin nanti saya sedikit singgung-singgung juga untuk ini ya, supaya kemudian ini ada beberapa fungsi kata kunci optimasi. Jadi ada objektif, constraint, input, output, dan metodologi. Jadi kalau sebuah kerangka sistem ini seperti ini. Input dan variabelnya apa yang diperlukan untuk sebuah output apa. Nah, pada proses input ini sampai ke output ini harus ada suatu fungsi atau proses. Kalau di model ada model yang mendasari. Ya. Kayak kemarin berarti ada model yang mendasari adalah pakai fasi logik, logika fasi. Nah, itu bisa dipelajari secara matematik. Nah, kemudian tipe-tipe simulasi yang ada model, ada deterministik dan stokastik. Untuk deterministik ada statik dan dinamik. Kemudian ada fungsi continuous dan discrete. Tapi untuk stokastik ini statik dan dinamik juga. Kemudian ada continuous dan discrete. Di sini ada Monte Carlo simulasi. Nah, ini biasanya lebih ke time series ya, Monte Carlo untuk pengambilan keputusan, misalkan prediksi apa, ya. Misalkan contoh prediksi degradasi penggunaan lahan, mungkin bisa juga kalau memang datanya ada bisa pakai Monte Carlo. Ini ada continuous simulasi dan ini. Sebetulnya kalau kita mau mendalami model, memang yang paling penting adalah kita paham tentang matematik yang dipakai, itu yang paling penting. Ada stokastik simulasi, deterministik, ya, untuk ini. Kalau saya nanti lebih ke yang dinamik dulu lah ini, statik dan dinamik. Statik dan dinamik model. Baik, saya kira untuk ini statik dan dinamik saya jelaskan nanti di minggu ketiga ya, sama beberapa contoh untuk model-model lingkungan dari statik dan model dinamik. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak pertanyaan, ini mulai untuk UTS, saya lebih baik ke studi literatur saja ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengambil salah satu beberapa jurnal yang berhubungan dengan pemodelan lingkungan. Nanti dari situ coba di citasi atau dikaji menurut bahasa Bapak Ibu, misalnya minimal 5 jurnal dengan keyword yang sama misalkan ya, dari penelitian A, B, C, D. Nah, nanti dirangkum pada pemodelan kasus ini, ya nulisnya sama, jadi latar belakang yang mendasari apa sebetulnya, kemudian dari masing-masing. Jadi sematik literatur referen ya, SLR lah. Ya. Biasanya kalau di S3 itu pada saat proposal awal untuk membuktikan bahwa itu ada hal baru adalah dari SLR. Ya. Jadi studi literatur dari sebuah referensi jurnal untuk kasus apa penelitian.
Ya, jadi saya kira untuk kuliah hari ini, saya sampai ini, minggu depan kalau memang saya baru 2 kali. Nanti saya akan bicarakan tentang static model dan dynamic model. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Prof, izin Prof. Ya. Untuk materinya apakah nanti boleh di-share juga, Prof? Ya, nanti saya kirimkan ke siapa ini yang menghubungi saya, ya Mbak. Siapa ini? Prof, nanti saya WhatsApp juga ya, Prof. Ya, nanti saya kirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Prof.